Ya mungkin misalnya dapat nilai 80, walaupun menurut saya nilai 80 adalah nilai paling standar ya. Ya ada juga yang 65 yang bikinnya salah-salah juga ada 65 dapatnya. Nanti kalau misalkan bikinnya tampilannya biasa aja tapi memenuhi syarat ya dapat nilainya 80. Nah tapi di website ini saya daftarkan aja dari awal, susah mendapatkan nilai 100 dari saya. Ya bahkan mungkin nggak bisa ya, peluangnya kecil mendapatkan nilai 100 karena ada fitur atau ada rahasia yang harus kalian pecahkan sendiri. Ya, jadi nanti ada salah satu fitur yang ada di Google Site yang benar-benar sengaja saya tidak ajarkan biar kalian selain belajar dari saya, kalian juga belajar dari internet. Tapi nanti di akhir apabila kalian ingin tahu caranya bisa ke saya. Nah, dari rank C itu kemarin ada beberapa yang mendapatkan nilai 100. Ya, dia bisa menemukan apa yang saya inginkan, gitu ya. Jadi kalau ingin cari bocoran cari aja direct C, gitu aja. Kalau bagi yang punya teman direct C, gitu ya. Atau misalkan yang punya kakak kelas yang sebelumnya kenalan, nah itu juga bisa untuk mencari info itu. Oke, kita mulai langsung ya. Oke, ini untuk pembuatan website. Sekali lagi untuk jangka pengumpulannya itu seminggu. Ya lewat dari seminggu tidak akan saya hitung sama sekali. Jadi nanti semua pengumpulannya itu di grup seperti ini. Nah nanti pengumpulannya semua di grup seperti ini. Nanti tampilannya tinggal assalamualaikum Pak, izin mengumpulkan tugas praktek komputer bisnis atas nama misalkan TB. Nah terus TB tinggal mengirimkan linknya aja. Seperti itu ya. Jadi nanti begitu kalian sudah selesai, minggu depan kita maju satu persatu untuk mereview hasil websitenya. Ya, maju ke depan satu persatu untuk mereview hasil websitenya. Itu satu mahasiswa saya bataskan hanya 3 menit. Karena nanti lamanya mungkin ditanya jawab sama saya. Tanya jawabnya itu lebih ke arah kira-kira fitur YouTube-nya berfungsi atau enggak, link media sosialnya berfungsi apa enggak, hanya seperti itu aja. Ya, terus sama paling komentar-komentar harusnya tulisan itu harusnya seperti ini, jangan seperti ini, lebih ke arah juri lah sayanya, gitu ya. Nah di sini kita langsung mulai aja. Nah langkah pertama sebelum kalian membuat website, baiknya kalian harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah bahan-bahannya maksudnya apa sih Pak? Seperti contohnya gambar-gambarnya. Terus di sini logo-logonya. Contoh seperti ini saya contohkan. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat toko kue ya dengan nama toko kue legendaris khas Indonesia. Nah, di sini misalkan contoh dagangan saya adalah kue-kue zaman dulu nih. Misalkan kayak kue ape, kue cucur, kue cookies gitu ya. Nah, maka di sini bahan-bahan yang harus saya siapkan adalah foto-foto dagangannya atau foto-foto kue-kuenya gitu kan. Nah di sini juga saya juga kalau untuk makanan itu kita harus mempersiapkan biar orang percaya sama toko kita harus menjelaskan bahwa makanan di kita itu ada halalnya seperti itu ya. Nah di sini nah di sini kita juga nanti akan memasukkan link media sosial. Nah untuk link media sosial minimal maksimalnya itu nanti kita bahas di akhir. Dan yang berikutnya kita juga harus memasukkan video YouTube dan Google Maps-nya. Seperti itu ya. Untuk di bagian berandanya. Nanti di sini ada beberapa slide, ada 5 slide kurang lebih. Nah, ini nanti masing-masing slide kita akan tuntas. Jadi ya untuk TB harus bersabar ya. Untuk megang handphonenya B, semoga kuat tangannya B. Nah, terus di sini langkah pertama setelah kalian menyiapkan bahan-bahan yang seperti saya seperti ini. Nah, misalkan di sini saya sudah menyiapkan nih untuk foto produknya. Di sini saya sudah download ya namanya kue ape, kue apa namanya ini? Kue cucur lah, kue cucur, kue talam, kue wajik, kue cookies gitu ya. Nah terus di sini saya juga sudah menyiapkan toko saya. Di sini saya juga sudah menyiapkan logo toko saya. Di sini saya juga sudah menyiapkan foto saya misalkan. Nah di sini saya juga sudah menyiapkan logo testimoninya. Nah begitu menurut kalian semua persyaratannya sudah lengkap, barulah kalian tinggal eksekusi websitenya. Nah di sini untuk website kita memakai website gratis itu yang bernama Google Site.
Nah, tapi di Google Site ini walaupun website gratis, yang pertama keunggulannya adalah website ini bisa dipakai seumur hidup ya. Terus yang kedua, ya website ini sudah menyediakan template. Jadi kalian hanya memasukkan fitur-fiturnya aja. Itu enaknya di situ. Tinggal kreasi kalian membuat background temanya itu semenarik mungkin. Itu penilaiannya, oke? Nah, terus di sini langkah pertama yaitu kita jelas buka Google, klik aja di Google Site. Ya, Google Site, kita buka yang paling atas. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa macam template ya di bawahnya. Nah, sedangkan di situs terbaru ini adalah draft. Ini adalah draft yang pernah saya buat dari kelas ke kelas. Jadi kalian nanti di saat membuat website menyicil mengerjakan itu tidak perlu di save, otomatis sudah masuk ke draft. Jadi habis ngerjain ya tutup aja laptopnya, nanti besok ngerjain lagi itu udah otomatis kesimpan ke draft. Jadi jangan takut tugasnya hilang. Nah, tapi di sini ada tapinya. Bagi kalian, mohon maaf yang tidak punya laptop misalkan, terus ingin meminjam laptop kalian, teman kalian, jangan pernah meniban draft teman kalian. Contoh, ini punyanya si Adit. Ya, ini udah ketua kelas dari kelas 11, punyanya si Adit. Pingin laptopnya dipinjam sama si Kemal. Nah, si Kemal dia tidak membuka template baru atau template baru, dia malah mengibar tugasnya Adit. Oke, jadi begitu si Kemal membuka tugasnya Adit seperti ini, nah ini sama si Kemal tinggal diganti aja namanya dari Adit menjadi Kemal. Nah, otomatis data yang sudah Adit buat otomatis template-nya akan berubah juga. Ada kejadian seperti itu soalnya. Ya, jadi kalau misalkan ingin pinjam laptop temannya, pastikan temannya itu dia membuat template baru. Paham ya? Jadi jangan sampai ada kejadian lagi nangis di kelas. Udah bikin Pak, saya Pak, tapi teman saya yang ini nih ya, saya nilai yang ada di depan mata saya yang pasti. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, begitu sudah, di sini ada beberapa macam template. Nah, di sini template yang harus kalian pakai adalah template salon. Kenapa harus salon? Karena di sini template-nya sudah menyediakan lengkap. Contohnya sudah menyediakan template yang namanya kita bisa memasukkan YouTube, kita bisa memasukkan link media sosial, kita juga bisa memasukkan Google Maps seperti itu. Pokoknya ini template yang paling lengkap jika kalian ingin membuka toko online. Seperti itu ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini bawahannya. Jadi caranya gampang. Ini seperti yang saya bilang, enaknya Google Site itu sudah template itu sudah disediakan semua. Kita tinggal memasukkan aja. Contoh, di sini langkah pertama kita membuat nama toko terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat toko kue legendaris, di sini saya namakan aja The Legend Jack. Nah, The Legend Jack. Nah, terus di sininya tinggal saya masukkan logo. Nah, logo itu sama background bedanya apa Pak? Logo itu nanti tampilannya di kiri atas nih yang kecil. Nah, sedangkan background ini yang orang lagi transaksi. Oke ya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja. Cara memasukkannya kita pergi ke tema. Di bagian tema kita pilih yang dibuat oleh Google. Klik. Nah, di sini kita masukkan lagi nama toko kita. Legend Jack. Nah, di sini tambahkan logo. Kita klik logo yang sudah kita buat. Nah, untuk logo, nah, untuk logo kalian boleh mencari logonya di Google. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau kalian bikin sendiri, jelas nilainya beda. Jadi kalau misalkan contoh kalau kalian ngambil dari Google yang nilainya 80 ya sama 80 dengan. Kalau misalkan kalian ngambilnya logonya buat sendiri yang harus nilainya 80 ya bisa nambah jadi 85. Gitu ya, lumayan ya. Nah, di sini kita klik ini logo saya ambil dari Google, saya klik. Nah, pastikan gambarnya kalau klik itu sudah masuk seperti ini, karena kalau misalkan formatnya beda, ini saya masukkan formatnya beda. Contoh,
formatnya tidak mendukung, contoh saya masukkan background ini. Nah, jenis file yang dipilih tidak didukung dan gambarnya tidak keluar, berarti kalian formatnya itu tidak valid. Jadi harus kalian cari yang formatnya JPG atau JPEG lah, seperti itu ya. Nah, di sini saya ambil lagi upload, saya pilih. Nah, di sini saya masukkan seolah-olah ini toko saya. Nah, pastikan gambarnya sudah masuk, baru kalian klik berikutnya. Dan di sini untuk background temanya bebas, kalian mau pilih yang mana, ini saya pakai bawahnya aja. Nah, di sini untuk fontsnya ini juga bebas, kalian mau pilih Arial atau apa gitu kan, Times New Roman itu bebas. Ini saya pakai bawahnya aja, tinggal kita klik buat tema. Nah, otomatis gambarnya sudah masuk logonya. Tapi kenapa backgroundnya belum, Pak? Karena kita harus memencet set, baru dia berubah. Nah, barulah di sini kita ganti nih tampilan namanya ini. Jadi di sini sebagai contoh saya kasih toko kue legendaris khas Indonesia. Nah, di sini kalian juga harus mencantumkan nama dosen yang sudah jelas. Nah, di sini ada nama MK-nya. Nah, di sini nama kelompoknya kalian hapus jadi nama _2 bawahnya baru di sini misalkan Adrin NIM-nya berapa. Jadi kita paham ya. Di sini biar cepat tinggal saya copy paste aja. Nah, di sini cara gantinya gampang, tinggal kalian klik aja. Nah, tinggal klik gini, tulis ganti, gitu ya. Oke, di sini saya pastekan. Nah, jika sudah, tinggal kita lihat tampilan di bawahnya. Di sini ingin buat janji dengan stylist tertentu. Ini kan masih bawaan salon ya. Jadi di sini maksudnya apa sih, Pak? Nah, jadi maksudnya gini. Nah, contoh, saya membuat ingin untuk pemesanan silahkan klik hubungi kami. Jadi begitu orang klik hubungi kami, dia langsung masuk ke bagian kontak. Jadi ini saya klik ya, hubungi kami, dia langsung masuk ke bagian kontak. Nah ya, di bagian kontak. Jadi di sini nanti info di kontak itu harus berisi terkait informasi pemesanan, misalkan dari jam bukanya tokonya jam berapa, terus nomor WA kalian itu berapa, terus alamatnya di mana, itu harus lengkap seperti itu ya. Nah, di sini bisa juga kalian rubah. Jika kalian ingin tidak mentarik ke kontak tapi ke testimoni, tinggal kalian ganti aja kata-katanya. Untuk melihat testimoni toko kami, silakan klik. Nah, bawahnya diganti testimoni. Nah, jadi begitu orang mengklik testimoni, dia langsung mentarik ke testimoni. Nah, terus cara ngetingnya gimana, Pak? Oke, kita langsung mulai aja. Di sini saya copy pastekan. Nah, di sini untuk membuat jenis stylist tertentu tinggal kalian klik. Nah, ini bisa langsung kalian hapus. Nah, kalian kita ketik aja gitu namanya, kata-katanya. Nah, di sini saya pastekan. Nah, terus di sini kita tinggal setting nih jadwal panggilannya itu klik 2 kali ya. Double klik sampai seperti ini jadwal panggilannya. Kalau emang kalian ingin mentarik ke testimoni, tinggal klik testimoni. Tapi kalau misalkan kayak saya ingin mentarik ke kontak, tinggal klik aja hubungi kami. Atau kata-katanya bebas, tapi tautannya yang terpenting ini tautannya. Kalian mau mentalnya di saat orang klik itu mau kemana? Ke kontak, ke beranda, ke tentang, ya, atau ke testimoni. Nah, di sini tinggal kalian hapus. Nah, kalian pilih nih situsnya mau mentalnya kemana? Ke bagian mana? Misalkan di sini saya bagian kontak, tinggal saya klik bagian kontak. Nah, tinggal saya klik perbarui. Nah, di sini jadi begitu orang nanti ngeklik ini, dia akan langsung mentar ke kontak. Nah, terus bisa nggak sih, Pak, untuk backgroundnya ini jangan pink, Pak, atau warna lain gitu, Pak? Bisa. Cara menggantinya tinggal kita klik yang kiri. Klik yang kiri ini, kita klik. Nah, di sini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Nah, misalkan kalian ingin warna merah, tinggal gaya 2. Terus tinggal misalkan kalian ingin warna coklat, tinggal gaya 3. Cuma 3 warna doang, Pak? Enggak, warnanya banyak. Cara mengganti warnanya misal kalian nggak suka dengan warna merah, berarti ini merah gaya berapa? Gaya 2. Ya, gaya 2 ya. Di sini tinggal kalian pergi ke tema, di sini ada warna. Nah, warna ini kalian pilih gaya 2. Nah, gaya 2 di sini ada latar belakang. Nah, kalian pilih kalian sukanya warna apa? Misalkan kalian suka warna biru, dan tinggal kalian klik. Nah, otomatis di sini sudah menjadi warna biru. Nah, tapi bisa nggak, Pak, untuk backgroundnya itu nggak polos tapi pakai gambar? Bisa. Jadi kalian jangan pergi ke gambar, ke gaya 1, gaya 2, gaya 3, tapi pergi ke foto. Ya, foto, upload. Nah, di sini cari aja, misalkan di sini saya pilih yang ini. Nah, jadi dia pakai background. Nah, tapi di sini
Kalau untuk menerangkan background, ini kalian ada bintang ya, kelihatan bintangnya? Nah ini terangin aja. Tapi di sini ada penilaian juga. Kalau background sama tulisan samar seperti ini akan ada pengurangan nilai. Ya. Karena apa? Jelek tampilannya nggak kebaca. Iya Pak. Gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalkan sudah cara menyesuaikan gimana Pak? Ya mungkin bisa kalian blok. Ini bisa kalian gedekan tulisannya. Kalau masih samar juga, kalian ganti fontsnya, warnanya, tulisannya menjadi warna apa. Kalau misalkan masih samar juga, ya udah background yang malah kita redupin. Begitu, paham ya? Oke, di sini kita langsung masuk yang berikutnya. Di sini untuk template bawaan, manjakan diri kalian dengan layar lengkap. Ini masih bawaan salon. Di sini saya ambil contoh, saya masukkan slogan halal dan dijamin enak, harga kaki 5, kualitas dan rasa bintang 5. Nah, untuk slogan ini kalian bisa karang sendiri nanti di toko kalian. Di sini biar cepatnya saya copy paste depan. Ya, nah terus baru berikutnya untuk foto-foto ini baru kita masukkan produk-produk kita. Nah di sini untuk produk minimal 9. Oke. Untuk produk minimal 9. Maksimal berapa ya? 12. Oke. Ya, maksimal 12, minimal 9. Di bawah 9 boleh nggak Pak? Boleh. Ya, di bawah 9 boleh nggak Pak? Boleh, tapi nilainya kurang. Oke, paham ya? Nah, di sini saya copy. Nah, untuk produk, mohon maaf, karena di rank C sudah banyak skincare, saya maunya di rank B tidak boleh ada produk skincare. Selebihnya bebas. Iya Pak. Oke, mau pakaian, mau hijab, mau makanan, mau minuman, bebas. Mau underdeal motor juga bebas. Yang penting jangan benda tajam. Gitu ya, paham ya? Kalau benda-benda terlarang itu jangan. Oke, di sini cara memasukkan fotonya. Nah, di sini caranya. Nah, tadi untuk mengganti gambar kita klik aja 2 kali. Sekali, 2 kali sampai ada titik 3-nya, kita klik ganti gambar, upload sama pilih. Bedanya apa sih Pak? Upload sama pilih. Kalau pilih itu langsung masuk ke penyimpanan Google Drive kalian. Kalau sedangkan upload itu masuknya ke penyimpanan dokumen komputer kalian. Paham ya? Nah, di sini kita pencet upload. Nah, di sini misalkan saya masukkan ini. Nah, namanya apa? Pencet lagi. Ini apa? Taruhlah misalkan harganya berapa nih? 10.000. 1.000. Goceng. Nah, terus di sini misalkan kue cookies mana nih? Kue pancong ya. Ini taruhlah harganya 2,5 cookies. Nah, ini Pak, terus di sini untuk menambahkan fotonya gimana Pak? Sedangkan di sini cuma ada 3. Nah, caranya kalau kalian ingin duplikat satu persatu, tinggal klik aja gambarnya, klik. Di sini bisa kalian duplikat. Tuh, 1. Tapi nggak bisa Pak sekaligus 3 biar cepat, bisa juga. Nah, caranya tinggal kalian klik arahkan kursor ke kiri nih, sampai dia terblok semua kayak gini. Baru di sini ada duplikat. Nah, paham ya? Nah, di sini anggap aja semua gambarnya sudah beda, gitu ya. Anggapnya semua gambarnya sudah beda. Nah, yang di berikutnya, kalau kalian makanan, tolong sertakan logo halal.
Nah, sedangkan kalau untuk pakaian dan barang-barang lainnya, tolong aja pakai logo 100% original. Gitu ya. Nah, di sini cara memasukkannya gimana Pak? Sedangkan di contoh, di sini ada memasukkan foto halalnya sama tulisan 100% halal, baru di deskripsi. Nah, sedangkan bawaan template itu dia langsung deskripsi Pak, tidak ada memasukkan fotonya. Nah, caranya kita pergi ke sisipkan. Nah, di sini kita lihat, di sini kan ada satu gambar, satu tulisan ke samping. Nah, sedangkan di sini untuk sisipkan, kita pilih ke blokir konten. Di sini kita bisa menambahkan satu gambar, satu tulisan ke samping, dua gambar, dua tulisan ke samping, tiga gambar tanpa tulisan, tiga gambar, tiga tulisan ke samping, dan seterusnya ya. Nah, di sini berarti kalau misalkan di sini satu gambar, satu tulisan ke samping, kita pakai yang mana? Yang pertama. Yang pertama ya. Jadi yang pertama caranya tinggal kita drag and drop. Drag and drop itu tinggal kita tarik. Kita klik, tarik. Lepas. Gitu ya. Baru yang di sininya yang teks ini kita hapus. Nah, kita pakai yang ini aja. Tinggal masukin logo 100% halalnya. Nah, di sini logo 100% halalnya mana nih? Oh, ini bisa kalian download aja. Di sini mau kalian ambil sendiri atau ngambil dari Google, di sini tidak ada pengaruh dengan nilai. Jadi kalau kita ambil dari Google aja nggak apa-apa. Nah, terus di sini tinggal kalian klik 100% apa? Nah, di sini tinggal kalian bikin rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya nggak mau tampilannya seperti ini. Kalau ada yang bikin seperti ini kan nggak balance ya. Maksudnya bawahnya ini kosong. Saya maunya tulisan 100% halal itu adanya di tengah-tengah gambar biar terlihat lebih rapi. Nah, caranya tinggal kalian enter aja. Enter. Nah, tapi Pak pas begitu di enter masih nggak balance nih Pak. Ya, jadi bawahnya itu dempet, atas itu jauh. Berarti yang kita akalin gambarnya. Gambarnya kita zoom aja ke bawah. Nah, jadi sampai benar-benar gambarnya di tengah-tengahnya. Oke? Paham ya? Tinggal ditarik doang ya. Nah, terus di sini baru kalian setting deskripsi singkat toko kalian. Nah, deskripsi singkat toko kalian di sini contohnya berdiri sejak tahun 1976. Beda Jendek adalah toko kue yang mengutamakan produk-produk khas tradisional seperti lemper, cucur, kue lumpur, kue pukis dan jajanan pasar lainnya. Nah, di sini bisa kalian garap sendiri. Kita copy, kita pastekan. Oke. Nah, terus di sini langkah berikutnya kita disuruh memasukkan link media sosial. Untuk link media sosial tidak ada maksimalnya, bebas, pokoknya minimal 2. Tidak ada maksimalnya, minimal 2. 3 juga nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa. Dan selain link media sosial, kalian juga boleh misalkan memasukkan kayak misalkan kalian sudah punya usaha, punya GoFood, ya layanan GoFood itu bisa langsung dicantumkan di sini juga linknya. Terus kalau misalkan kalian punya Shopee, bisa juga dicantumkan di Shopee-nya. Kalau misalkan TikTok juga nggak apa-apa. Tapi kalau link media sosial itu kan Facebook, Instagram, sama TikTok dan lain-lain ya. Nah, itu pokoknya minimal 2, maksimalnya nggak ada. Pokoknya semakin banyak semakin bagus gitu aja. Ya, jadi cara memasukkannya gimana? Nah, kita lari lagi ke sisipkan. Nah, di bagian sisipkan ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya link Media sosial. media sosial. Nah, di sini makanya tadi di awal saya suruh siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah memasukkan gambar Facebook. Nah, jadi di sini saya juga mohon maaf, saya karena saya tidak aktif di media sosial, jadi saya hanya bisa mencontohkan memasukkan Facebook. Tapi caranya sama 100%. Seperti kalian memasukkan nanti Instagram, TikTok itu sama. Yang penting kalian pergi dulu ke halaman profilnya. Nah, contohnya kayak gimana? Saya contohkan. Nah, di sini kita klik gambarnya, upload. Nah, kita pilih gambar Facebook atau logo Facebook yang sudah kita siapkan. Kita klik. Nah, di sini tautan adalah link Facebooknya. Nah, ini Facebook sudah saya pinjam ya dari Reka. Nah, di sini contoh.
ini kan halaman beranda seperti ini ya. Facebook. Kalian kalau misalkan langsung copy dari sini, copy paste, kalian masukkan ke link yang sini, itu pasti saya pastikan 100% nggak akan bisa kebuka di saat orang ngeklik. Nah, jadi supaya bisa kebuka, kalian pergi ke profil Facebooknya. Di sini kita klik. Nah, di sini baru yang kalian copy. Nah, kalian pastekan di sini. Sisipkan. Kelas. Nah, di sini tinggal kalian jauhkan. Oke, jadi ditambahkan untuk tampilan. Kalau bisa jangan yang kirinya kosong atau kanannya kosong. Kalau bisa, kalau gambarnya ganjil seperti ini di tengah aja. Gitu ya, bikin tampilan semenarik mungkin. Nah, berikutnya kita mencoba memasukkan YouTube. Nah, di sini tinggal kita sisipkan lagi, scroll ke bawah, link media sosial. Nah, di sini ada YouTube. Tinggal kalian klik. Nah, di sini kita klik. Nah, habis kita klik nanti kita disuruh memasukkan tautan. Nah, di sini kita kalau misalkan YouTube, kalau kalian mau ngambil video YouTube dari YouTube-nya langsung, itu cari produk yang sesuai dengan produk yang kalian jual di website. Contoh kalau misalkan kalian ingin berjualan jersey Adidas atau pakaian Adidas, cari aja di sini terkait testimoni terkait baju Adidas. Jadi yang sesuai produknya. Tapi kalau kalian bikin video YouTube-nya sendiri, saya pastikan nilainya gede. Gitu ya. Itu karena pengaruh nilainya di YouTube gede. Misalkan Nurfa Diandra ingin produknya itu seblak. Nah, jadi di situ Nurfa Diandra itu lebih ke arah review seblak aja. Nggak usah lama-lama, videonya 30 detik aja. Nanti kalian masukkan ke YouTube, nah baru. Nah, YouTube-nya itu harus diri kalian terlihat ya. Jangan nyuruh orang lain. Karena nilainya ini sangat berpengaruh, benar-benar gede. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin ngambilnya pure dari YouTube, ya silakan. Gitu ya, tidak ada tambah nilai, juga tidak ada pengurangan nilai. Gitu, jadi kalau nilainya 80 ya 80, nilai 90 ya 90 gitu aja. Tapi kan masih bisa dapat tambahan nilai dari yang lain. Gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan contohnya saya tokonya itu kan dari toko kue legendaris ya, atau kue jadul ya. Tinggal saya klik aja di YouTube kue legendaris. Nah, saya scroll ke bawah, kira-kira mana ya toko yang review yang sama kayak toko saya. Nah, misalkan menurut saya ini kayaknya lengkapnya, ada kue HP-nya juga nih. Ya udah, tinggal kita klik aja YouTube-nya. Tinggal kita klik YouTube-nya, kita pause. Nah, di sini link YouTube-nya. Kita copy. Nah, di sini tinggal kita pastekan. Kita enter. Videonya keluar. Kita klik sampai ada tulisan sisipkan, gambarnya kita klik. Ada sisipkan, kita pencet sisipkan. Otomatis masuk. Berikutnya tinggal kita masukkan Google Map. Di sini tinggal ada di bawah YouTube ada peta. Nah, misalkan di sini alamat toko saya itu ada di Pasar Ciruas, tinggal klik aja. Pasar Ciruas. Nah, di sini untuk pemilihannya bebas ya, boleh tetap ya, boleh satelit, sama aja. Kita pilih. Nah, jadi kan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagus apa jelek? Harusnya gimana? Oke, tinggal kita drag and drop. Nah, kalau misalkan ada di sebelah ini, boleh ininya dikecilin, boleh YouTube-nya dibesarkan, disejajarkan. Seperti itu ya. Nah, baru di bawahnya kita memasukkan alamat email dan nomor telepon kalian. Untuk nomor telepon tidak perlu memakai nomor telepon yang asli, yang penting 4 nomor awal itu nomor kalian. Ya, jadi misalkan nomor kalian depannya 0857, ya udah tulis saja 0857 11111 itu nggak masalah. Nah, itu juga nggak masalah, yang penting nomor 4 nomor ini nomor telepon beneran kalian. Oke ya, jadi untuk alamat email karena ini hanya tugas, ya nggak apa-apa, alamat emailnya hanya ketikan tangan saja, tidak perlu membuat email baru, kecuali kalian ingin menekuni website ini untuk usaha kalian, berarti kan mau nggak mau kalian harus pakai email beneran, gitu ya. Kita paste. Nah, cara menggantinya sama ya, tinggal kalian klik aja seperti ini.
Oke, di sini saya pastikan. Oke, nah jika sudah bagian berandanya sudah selesai, tinggal kita masuk ke slide layanan. Ini baru satu slide ya. Oke, gas ya. Slide layanan. Nah, makanya saya ambil di jam 7:30 biar nanti dari 7:30 bisa ke jam 9. Tapi nanti next untuk reviewnya kita sesuai jadwal. Nah, tapi yang saya khawatirkan itu lebih ke arah kelasnya TB, karena di redaksi juga ngajar di kelas TB itu jaringan internetnya parah banget. Jadi kemungkinan jam pertama kita di kelas ini aja lagi, ya gitu ya. Oke, di sini untuk layanan. Nah, jadi saya minta setiap slide-nya itu gambarnya beda-beda ya. Jadi bagian beranda itu beda, untuk background-nya, bagian tentang itu beda, bagian testimoni itu beda, bagian kontak itu beda-beda background-nya. Nah, di sini sebagai contoh, ini kalian hapus saja. Nah, untuk sebagai contoh, kalau misalkan kalian ingin mengganti gambar, jangan kalian pergi ke tema lagi, atau jangan kalian pencet reset lagi, karena kalau kalian pencet reset dia akan balik ke gambar semula. Nah, jadi di sini kalian tinggal pencet aja foto, upload. Nah, carilah gambar yang layanan yang kalian sudah pilih. Ini saya ngambil asal aja. Contoh saya ingin memakai foto orang ini. Nah, terus di sini kalau ingin menerapkan gimana tadi saya lupa. Rajab, bintang. Ya, yang bintang. Klik. Nah, terus di sini Pak, ini kok fotonya setengah gini Pak, nggak bisa dipulin. Bisa, kita tinggal pilih jenis leader, pilih sampul. Jadi lebar ya. Oke ya. Nah, terus di sini untuk daftar layanan. Nah, di sini saya ambil contoh. Misalkan di toko saya. Nah, di toko saya itu menyediakan jasa antar atau delivery langsung ke rumah. Andai dengan misalkan ada yang mengorder minimal 50 piece dari orderan awal masuk di hari ini. Jadi misalkan transfernya itu sebelum pukul 5 dia bisa langsung diantarkan ke rumahnya. Itu kan bentuk dari layanan ya. Nah, jadi untuk layanan ini bisa kalian karang sendiri nanti. Nah, di sini saya copy pastekan saja. Nah, di sini layanan tinggal kalian ganti. Nah, terus yang berikutnya di sini kalian masukin foto kurir. Nah, untuk foto kurir itu minimal 2, maksimalnya ada. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 5 lah, gitu ya. Jadi minimal 2, 3 juga sudah bagus, 4 juga sudah bagus. Nah, foto dari Google boleh, atau misalkan yang perempuan, yang laki-laki yang sekarang lagi mesen paket di online, nanti begitu datang ke rumahnya foto aja bang kurirnya. Taruh masukin itu nggak masalah. Ya, jadi foto, pegang barang, misalkan dia pakai nganter, kamu pegang juga kayak gini, nah tinggal numpang foto ya, cekrek udah. Atau mengakali teman sendiri, nggak masalah. Misalkan kalian punya teman atau punya kawan lah di rumah yang bisa kalian ajak kerjasama pura-pura jadi kurir, itu juga nggak masalah. Yang penting ada paketnya, jelas gitu ya. Jadi terlihatlah seperti ini contohnya lagi transaksi seperti ini, paham ya? Nah, jadi kalau untuk dari Google juga nggak masalah, yang penting minimal berapa? 2. Kita ganti di sini buat tulis. Oke, nanti sini untuk duplikat gimana menurut Pak Diandra? Saya lupa. Yang mana? Ini. 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 Oke, nanti sini kita tinggal klik lagi, ganti gambar, upload. Nah, di sini contoh kurirnya ini saya pakai. Nah, misalkan gambarnya terpotong, tinggal gedein aja. Nah, berikutnya di sini kita tinggal memasukkan harganya saja, harga-harga kue kita lagi. Nah, di sini sudah bergantian pemain lagi. Oh, boleh. Oke. Nah, di sini apa namanya? Untuk harga ini kenapa di template itu ada sub harganya Pak?
Nah, ini kalian boleh memakai subharga, boleh tidak. Nah, kalau misalkan di toko kue saya jelas itu tidak ada subharganya. Ya karena ya udah harga kue dari situ sudah mencakup semua. Tapi kalau di salon itu kan beda-beda ya. Ada harga potong rambut, ada perawatan kuku, ya ada tata rias, itu kan beda-beda. Makanya dibikinlah subharga seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan di toko kue itu nggak perlu. Nah, jadi kalau misalkan di toko kalian tidak perlu subharga, itu tinggal kalian hapus saja. Tinggal kalian hapus. Ini juga kalian hapus. Nah, di sini tinggal kalian. Kalau saya tinggal saya ganti menjadi harga kue. Harga kue. Nah, terus di sini tinggal kalian masuk untuk harga kue. Ini juga ada penilaiannya, tapi tidak ada penambahan nilai, cuma ada pengurangan nilai. Jadi kalau misalkan di etalase kalian itu ada 9 produk, semua 9-9-nya harganya dimasukkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu ya. Tapi misalkan kita sudah sudah pas gitu memasukkan, ada tambahan nilai nggak Pak? Nggak ada. Tapi kalau kurang justru ada pengurangan nilai seperti itu ya. Nanti penilaiannya banyak kalau di sini. Nah, di sini saya pastikan. Nah, terus di sini coba siapa ya? Sorry saya salah pastikan. Nah, di sini saya minta siapa ya? Novita Sari mana? Oke, Novita, saya ingin ganti background ini menjadi gambar atau gimana ya? Saya lupa Novita. Saya bosan pakai background pink, inginnya gambar aja gitu. Sisipkan Pak. Hah? Sisipkan. Sisipkan. Ini. Ini. Saya lupa nih soalnya nih. Tema mana? Ini. Terus? Jangan gaya satu tapi warna. Tadi Oke, coba tolong dibantu sama Rani. Mana Rani? Oke, gimana Ran? Supaya backgroundnya kayak gini Ran. Tuh, ada tema, ada ininya, ada backgroundnya, harga kuenya. Gimana Ran? Intinya di video harga baiknya. Itu yang paling manis. Ini. Terus foto, terus baru pilih. Gitu ya Novita ya. Oke, nah terus di sini lanjut. Nah di sini kalau kalian ingin terangkan, tinggal pencet bintang aja. Nah yang penting harga kue ini atau tulisan itu tidak bentrok dengan backgroundnya. Oke ya. Nah terus di sini berikutnya kita masuk ke bagian tentang. Oke, nah di bagian tentang untuk template-nya masih seperti ini. Nah kalian masukin foto yang beda lagi. Nah di sini biar cepat saya pakai foto bawah aja. Nah terus di sini bawahnya sudah jelas pengalaman atau nama bisnis, berarti kalian harus memasukkan nama toko kalian. Nah terus di sini saya kasih tema background. Nah terus jika sudah untuk yang ini kalian bebas memasukkan foto apa aja. Di sini saya memasukkan foto jajanan full di toko saya. Nah terus di sini saya masukin seolah-olah foto depan toko saya ini. Nah terus di sini ada penilaian untuk yang di bagian tentang. Ini kalian harus memasukkan deskripsi lengkap toko kalian. Tadi kan yang di beranda kan deskripsi singkat. Nah, sedangkan yang di bagian tentang itu kalian memasukkan deskripsi lengkap toko kalian beserta moto toko kalian. Jadi harus ada motonya. Misalkan di sini Jelajen Cek bla 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 bla. Nah, di sini pelayanan terbaik dan memuaskan pelanggan adalah moto kami, dan tulisan motonya itu harus di warna merah. Ya, jadi kalaupun ada motonya tapi tulisannya tidak berwarna merah, khawatir
pelanggan kalian tidak melihat foto kalian atau foto toko kalian, karena jika walaupun tulisannya kecil tapi kalian bedakan warnanya, pasti yang warnanya beda itu akan lebih mencolok. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk motonya harus dibedakan warnanya. Di sini biar cepat saya copy paste aja. Nah, terus berikutnya adalah memasukkan foto kalian. Nah, di sini foto kalian berperan bebas sebagai owner atau karyawan. Satu, kalau kalian bebas pokoknya. Tapi kalau kalian ingin melibatkan teman atau orang tua itu juga boleh. Misalkan si Adit punya toko di rumah, nah misalkan di sini Adit boleh mencantumkan ownernya itu ayahnya Adit, terus karyawannya Adit, itu nggak masalah. Seperti itu ya. Atau misalkan ingin Adit aja sendiri itu juga nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk karena cuma satu ini kalian hapus saja. Hapus. Nah kalau misalkan dua orang, ini yang tengah hapus. Jadi pakai kanan kiri seperti ini aja. Tapi kalau misalkan satu orang, udah yang kiri dan kanan dihapus. Nah, tinggal di sini. Jadi misalkan namanya siapa? Jupri. Nah, ini sebagai owner. Ya, nah di sini tinggal masukin fotonya Jupri. Nah, di sini apa ya? Misalkan nah, untuk foto itu bebas. Tapi yang perempuan harus memakai pakaian yang sopan. Gitu ya. Nah, di sini untuk Juprinya jangan tulisannya kayak gini ya, jelek ya. Ya apalin lah kalian misalkan edit lah, misalkan mau di bold, tulisannya juga digedein, misalkan diwarnain, pokoknya edit semenarik mungkin lah, gitu ya. Nah, terus jika sudah, tinggal masuk ke bagian testimoni. Banyak ya, Be? Oke, masuk ke bagian testimoni. Nah, di bagian testimoni, di sini untuk template bawahan tinggal kalian klik aja. Nah, ini untuk testimoni kalian siapkan gambarnya. Misal di sini kalau nggak salah saya ada deh gambarnya. Nah, ini testimoni. Dan terus di sini, setiap slide ini harus beda-beda ya. Dan tulisan ininya dihapus saja. Nah, terus di sini testimoninya biarkan. Nah, di sini tinggal kalian utak-atik gambarnya, dan untuk testimoni nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 6. Ya, jadi dicatat tuh persyaratannya untuk testimoni nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus 6. 3 tulisan, 3 gambar. Nah, tulisannya seperti apa? Seperti ini, misalkan TB itu kotak-katik sendiri, kata-katanya gimana. Nah, di sini misalkan testimoninya menurut siapa? Ya, misalkan menurut Rajen atau siapa, tinggal ganti aja namanya di sini Rajen. Gitu ya. Nah, terus nanti yang untuk fotonya itu gimana? Fotonya itu bisa dari screenshotan, testimoni screenshotan. Nah, misalkan kalian jual baju Adidas misalkan, itu cari aja di Shopee atau di mana testimoninya, nanti kalian screenshot, nah kalian masukin ke sini. Nah, cara memasukkan fotonya udah tahu nggak? Tadi udah diajarkan. Masuk ke mana? Kemal pernah mal? Nambahin fotonya mal. Simpan Pak. Terus? Kamar. Kenapa? Kamar. Tambah kan? Foto aja. Foto aja. Nah, bisa kita ambil dari blokir konten. Kita kan butuhkan 3 gambar kan? Nah, ini aja tarik nih 3 gambar. 3 gambar, 3 teks, tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, baru yang teks ininya kalian hapus. Dan hapus. Dan hapus. Nah, tinggal di upload gambarnya, testimoninya. Nah, misalkan anggap aja ini testimoni lah ya. Kagak ada testimoninya.
anggaplah kita sebagai testimoni lah gitu lah. Nah jadi ini screenshotannya seperti itu ya. Nah terus jika sudah di sini untuk gaya kami kalian ganti menjadi best seller. Nah untuk best seller kalau di kenyataan itu kan adalah hanya produk-produk yang paling laris. Tapi di sini karena tugas saya maunya berapapun produk yang ada di etalase kalian masukin ke foto-fotonya ke best seller. Ada 10 di etalase, di best seller juga harus ada 10. Gitu ya. Ada 9, berarti di etalase juga harus ada 9. Nah, di sini untuk memakai fotonya kita pakai yang paling atas nih, orang yang lagi cukur rambut yang pakai lipstick. Kenapa saya minta yang ini? Karena gambarnya balance. Nah, untuk yang ini kan nggak balance ya, ini gede, ini kecil kan. Nah, makanya dari bawah ini kita hapus saja. Kita hapus dan kita hapus. Baru tinggal kalian masukin aja foto-fotonya. Nah, terus jika sudah, tinggal buktikan. Misalkan ada 9 nih, baru 4, 6, 8, 10. Nah, berarti kan kurang lebih 1 ya, kalau 9 ya. Nah, ini dihapus. Nah, cara baiknya gimana? Supaya tampilan lebih bagus. Dibawa ke tengah, tinggal kita geser. Oke, gini ya. Nah, baru jika sudah masuk ke bagian kontak terakhir. Nah, di bagian kontak, di bagian kontak ini juga jangan disepelekan ya, walaupun saya juga ada yang gampang. Jadi di sini jam buka nanti bisa kalian tambahkan nomor telepon juga. Nah, di sini untuk jam buka banyak yang menyepelekan juga. Dalam artian di sini misalkan Kemal bikin buka setiap hari Senin sampai Minggu dari pukul 8 sampai pukul 11 malam. Nah, tapi di bawahnya ada notif hari Selasa libur. Nah, itu kan nggak masuk di akal. Dia bilang buka setiap hari, tapi hari Selasa libur. Nah, itu udah ngaco tuh. Ada pengurangan nilai, hati-hati Bang, ya Bang? Nah, terus di sini untuk Google Maps, di sini Nurfadiandra bilang lokasinya itu adanya di Pasar Ciruas. Tapi begitu orang ngecek Google Map-nya, adanya di Blok M Jakarta. Lebih ngaco lagi, gitu kan? Nah, itu juga ada pengurangan nilai. Jadi untuk alamat sama sama Google Map itu harus disinkronkan. Ya walaupun tidak ada alamat lengkapnya, ya untuk alamat ininya kalian ketik aja, misalkan ngasal kami berlokasi di Pasar Ciruas Blok F nomor 21. Untuk Google Map-nya tulis aja Pasar Ciruas. Gitu ya. Yang penting ada hubungannya gitu ya, ada Pasar Ciruas. Di sini kita untuk template, nah ini dihapus saja. Dihapus gambar ini. Nah, ini untuk template-nya, janji temu kita bukan salon, jadi nggak perlu, jangan buka aja. Nah, di sini untuk email ini juga nggak perlu karena di bawah sudah tersetting sejak awal. Jadi kita klik, kita hapus saja. Nah, ini untuk jam bukanya nanti bisa kalian setting lagi. Dan di sini misalkan Pasar Ciruas, berarti tinggal saya ketik aja. Jalan Pasar Ciruas Blok 5B nomor 8. Nah, terus di sini fotonya bebas. Di sini saya memasukkan foto toko saya. Nah, di sini kita hapus saja Google Map-nya. Kita masukin Google Map yang baru. Ini di mana? Pilih, tarik, misalkan selesai. Tapi jangan langsung kalian kirim link yang ini. Ya, saya coba cek ya. Maaf, saya matikan dulu karena saya harus buka WA. Oke, coba dari TB klik ping di grup sama klik ping di grup. Udah dari TB. Nah, terus
hidupkan lagi. Aman-aman. Nah, oke ya, saya mulai. Nah, di sini misalkan kalian kan tadi sudah selesai nih, kayak gini. Terus tiba-tiba kalian pede, kalian langsung copy nih linknya. Terus kalian masukkan di grup. Nah, ini saya masukkan ke grupnya TB. Satu lagi saya masukkan ke grupnya Adit. Nah, coba kalian buka linknya. Saya jamin 100% nggak akan kebuka. Gimana tampilannya? Kalau error atau ini kan Belajar lihat ke saya. error adalah salah. Oh. Error Adit gimana? Tidak bisa kebuka. Nah, kalau misalkan ada yang mengumpulkan kayak gini, walaupun di draftnya sudah jadi, tapi dia mengirimkan link yang salah, itu saya anggap tidak mengerjakan. Gitu ya, saya anggap itu tidak mengerjakan. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai, kalian wajib yang namanya publikasi. Ada bacaan publikasi, kita klik publikasi. Nah, di sini atur alamat webnya, masukin alamat toko kalian, misalkan DLJJ. Kalian, oh ternyata maaf, alamat tersebut sudah digunakan, berarti sudah ada yang pernah menggunakan. Nah, cara mengakalinya tinggal kalian tambahkan angka aja, misalkan 789 kalian. Nah, ternyata ada. Nah, baru di sini tolong banyak salah juga untuk bagian kelola. Tolong dipastikan untuk draft itu kalian harus dibatasi, ya. Untuk draft itu harus dibatasi. Sedangkan untuk situs yang dipublikasikan itu harus publik. Bedanya apa sih Pak? Nah, misalkan draft. Ini kalau misalkan kalian pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, misalkan admin memilih seperti ini, terus admin sudah publikasikan. Begitu admin mengirimkan tugasnya ke grup, ya, dibuka sama TB bisa mengacak-acak tugasnya admin draftnya. Ya, atau bisa juga mengacak-acak tugasnya TB. Kalau sama TB draftnya tidak dibatasi. Seperti itu ya. Jadi untuk bagian draft ini benar-benar harus diklik, dipastikan dibatasi. Nah, tapi jangan terbalik. Yang bagian situs yang dipublikasikan itu juga jangan dibatasi, tapi harus dipublish. Nah, ini sudah selesai. Nah, dan ini juga tolong jangan dicentang. Karena kalau misalnya dicentang, minta mesin telusur publik untuk tidak mengambilkan situs saya. Jadi begitu kalian sudah mengirimkan linknya ke saya tidak akan bisa membuka. Yang hanya bisa buka hanya laptop kalian sendiri. Oke ya. Jadi di sini untuk yang ini tidak perlu dicentang. Jadi tinggal kalian klik publikasi. Situs Anda berhasil dipublikasi. Nah, terus sudah bisa Pak kirim yang ini. Ya, tidak bisa juga. Ini kalau untuk mengirimkan linknya kalian harus pergi ke publikasi. Nah, sedangkan tadi di publikasi itu kan belum ada titik kecil ininya kan. Nah, sekarang sudah ada, tinggal kalian klik yang titik kecil ini ya. Kita lihat situs yang dipublikasikan. Ya, lihat situs yang dipublikasikan. Nah, di sini kita klik Ctrl C. Nah, tinggal pastikan di grup kelas masing-masing. Ingat di grup kelas yang ngumpulinnya jangan japri ya. Jadi di grup kelas kita klik. Nah, di sini untuk daftar ini tadi BB. Oke, silakan dibuka. Bisa nggak? Bisa. Nah, baru untuk pengumuman linknya seperti itu. Nah, jadi nanti ini masing-masing ketua kelasnya nanti disampaikan nanti template ininya ya, pengumpulannya ya. Jadi di sini ya kata-kata sedikit lah, misalkan assalamualaikum Pak, ini mengumpulkan tugas atas nama Rajef. Nah, bawahnya itu baru linknya. Nah, ya, Win ya. Oke, sekarang rekamannya sudah selesai. Berapa menit, Win? Sudah berapa, Win?